Bandung merupakan salah satu wilayah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Menurut data BPS, Kota Bandung menduduki posisi kedua sebagai kota terpadat setelah Jakarta, dengan kepadatan 2.555.187 jiwa per kilometer persegi. Menurut survei ASEAN Development Bank, Kota Bandung juga tercatat di urutan ke-14 sebagai kota termacet. Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung juga mencatat 32 kawasan titik rawan macet di Kota Bandung. Berdasarkan definisi tersebut, wilayah Bandung Raya dapat disebut sebagai kota metropolitan. Namun, sebagai kota metropolitan, sudahkah Kota Bandung memiliki fasilitas transportasi umum yang layak dan memadai? Bandung Raya sendiri sebagai wilayah metropolitan penduduknya sekarang sudah di atas 5 juta ya kalau tidak salah. Tapi jumlah transportasi publiknya masih belum banyak. Salah satu moda transportasi umum yang ada di wilayah Bandung Raya adalah bus Rapid Trans atau BRT. BRT merupakan sistem transportasi berbasis bus yang berkapasitas dan berkecepatan tinggi, serta memiliki kualitas layanan yang baik dengan biaya yang relatif murah. Salah satu fasilitas BRT yang terkenal di Bandung Raya adalah Metro Jabar Trans. Saat ini, Metro Jabar Trans menyediakan 6 rute yang disebut dengan koridor. Keenam koridor ini menghubungkan berbagai titik di Bandung Raya yang tersebar dari Jatinangor hingga Bale Endah dan juga Padalarang. Tidak seperti bus kota di era sebelumnya, Metro Jabar Trans tidak melayani naik dan turun penumpang di sembarang tempat. Penumpang hanya dapat naik dan turun di titik pemberhentian yang telah ditetapkan. Namun, titik pemberhentian ini banyak yang tidak memiliki bangunan halte, sehingga membingungkan penumpang dan membuat armada bus tidak berhenti tepat pada titik yang sesuai pada peta. Ada sih Kak, mulai dari Cimahi pun ada beberapa, cuman yang biasanya kalau misalkan halte tuh berbentuknya seperti ada kursi, tapi ini cuman hanya plang bus aja, jadi orang tuh nggak tahu kalau misalkan ini tuh halte bus atau bukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan buat di MJT-nya sendiri, kalau misalkan di situ tuh menandakan itu tuh halte yang dilewati MJT gitu. Untuk sekarang MJT emang haltenya beberapa emang belum ada halte yang kayak apa ya, wujud gitu. Yang juga ada tanda bis stop bis gitu. Dan belum semua gitu. Untuk haltenya emang lumayan banyak juga. Dan untuk rute saya juga di koridor 4 lebih panjang di Patiukur, itu pun kalau halte terwujudnya cuma beberapa gitu. Halte sebagai salah satu standar pelayanan minimal dari layanan angkutan massal metropolitan berbasis jalan, harus menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2024. Keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte meliputi informasi gangguan keamanan, CCTV, dan SOP penanganan keamanan, sedangkan kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte meliputi lampu penerangan, fasilitas penunjang sirkulasi udara, kebersihan halte, jumlah orang per luas lantai, fasilitas kemudahan naik atau turun pengguna jasa, dan juga ruang tunggu. Jadi sebelum ke situ kita mesti berbicara mengenai konsep atau definisi mengenai halte ya. Kalau kita berbicara halte itu adalah suatu bangunan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan umum atau bus umumnya. Itu ada fisik bangunannya. Ada juga yang disebut dengan bus stop ya, atau titik di mana bis itu berhenti. Biasanya itu disediakan rambu saja gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya pengertian mengenai halte yang tidak berwujud ini mungkin bisa jadi itu adalah merupakan bentuk dari bus stop gitu ya. Ada rambunya gitu, tapi tidak ada bangunan yang setidaknya digunakan untuk tempat duduk gitu ya dan tempat berlindung dari matahari gitu ya, kepanasan atau kehujanan gitu. Nah tentu saja sebenarnya baik bus stop maupun halte itu dua-duanya cukup gitu ya digunakan sebagai tempat untuk naik turun penumpang kendaraan umum.
Tidak masalah apakah itu berwujud bangunan fisik seperti halte atau hanya cuman ada rambunya begitu. Tapi secara esensi sebenarnya tidak ada permasalahan dengan hal itu. Nanti perlu kita lihat. Jadi apakah memang bentuknya bus stop atau halte. Nah, yang nggak tepat itu kalau memang bukan dua-duanya kan, berarti rambunya nggak ada sama sekali gitu kan. Tentunya ada halte, tapi penempatan halte itu kan dilihat dari di sekitar itu ada di mana atau tidak. Artinya halte itu bagian namanya tempat perhentian. Tidak harus halte, bisa juga bus stop saja. Jadi nggak mesti halte ya. Jadi lebih tepatnya harus ada tempat perhentian, bisa berupa halte, bisa berupa bus stop. Jadi sebenarnya di sini kita perlu melihat juga ya bahwa integrasi antara halte dengan tata ruang yang ada di sekitarnya itu menambah aksesibilitas publik kan terhadap layanan angkutan massal tadi. Itu betul saja akan menarik atau menambah minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Apalagi kalau sistem integrasinya tadi diberikan fasilitas khusus ya. Ini problem pembangunan infrastruktur ya untuk mendukung angkutan umum massal di Indonesia itu salah satunya adalah keterbatasan lahan ya. Pertimbangan pada waktu itu menetapkan halte pun kalau secara teknis umumnya itu sudah dihitung untuk tempat-tempat kantong di mana ada di mana gitu ya, penumpang ada di mana, kemudian jarak dari simpang, kemudian jarak dari pusat-pusat kegiatan itu sudah dihitung biasanya. Tetapi dalam implementasinya sering terjadi karena kesulitan di dalam pengadaan lahan. Nah, biasanya ditempatkan pada tempat-tempat yang digeser gitu ya dari kondisi ideal yang itu menyebabkan fungsinya menjadi tidak optimal gitu. Itu sering terjadi di Indonesia seperti itu ya, ada keterbatasan proses itu. Tapi ya tentu saja sebenarnya permasalahan di kita itu kan bukan karena hanya lokasi yang tidak sesuai perencanaan ya, tetapi karena memang pengoperasian si BRT-nya sendiri itu dalam tanda kutip sekarang yang ada di Bandung ya memang kan tidak sesuai rencana gitu. Standar pelayanan minimal BRT di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub yang mencangkup beberapa aspek seperti keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Namun, apakah sistem BRT yang ada di wilayah Bandung Raya sudah sesuai dengan standar BRT? Kalau BRT atau Bus Rapid Transit sebetulnya di Indonesia itu hanya ada di Jakarta yang bisa betul-betul dikatakan dan terkategorikan sebagai BRT. Karena ya cuma Transjakarta yang memiliki dedicated lane atau jalur khusus. Sementara di luar Jakarta memang banyak yang mengklaim layanannya sebagai BRT atau bahkan membranding layanannya sebagai BRT, padahal hanya bis kota biasa. Begitupun di Bandung. Nah, yang di Bandung juga ya belum bisa dikatakan BRT karena tidak ada jalur khususnya yang bercampur saja dengan kendaraan lainnya. Kalau standar sih ditetapkan secara internasional ya oleh ITDP, Institute of Transportation and Development Policy. Di situ ada standar BRT itu seperti apa, minimal harus punya jalur khususnya sepanjang apa gitu misalnya. Terus jalur khususnya juga ada ketentuannya harus bagaimana gitu. Itu ada standarnya secara internasional. Kalau memang mau disebut BRT, berarti haltenya harus ada. Kalau di luar jalur khusus atau bis kota biasa, itu ada perhitungannya lagi, beda lagi. Jadi tergantung demand penumpangnya di titik-titik tersebut. Nanti dari demand itu ditentukan apakah pemberhentiannya hanya berupa tiang bus stop, atau berupa totem, atau berupa halte kecil, atau halte besar. Sedangkan di Bandung ini kondisinya masih seadanya lah gitu pengadaannya. Ada juga yang di jalan besar, demand penumpangnya banyak, tapi tidak ada halte dengan bangunan gitu, cuma plang bus stop. Itu biasanya terjadi karena ini ya, Bandung Raya itu kan tidak hanya terdiri dari satu wilayah administrasi,
Dia ada kota Bandung, ada kota Cimahi, ada Kabupaten Bandung Barat, bahkan sebagian Sumedang gitu. Kelas jalannya juga ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan kota. Sedangkan rute bus itu tidak melihat batas-batas wilayah administrasi. Sama seperti masalah banjir gitu. Sungai itu kan tidak mengenal batas wilayah administrasi, begitupun rute bus. Nah, rute bus ini ada yang membelah mulai dari kota, terus lewat ke kabupaten, terus masuk ke kabupaten yang lainnya. Kayak misalnya di Pati Ukur Jatinangor, itu dimulai dari kota Bandung, melewati Kabupaten Bandung dan berujung di Kabupaten Sumedang. Sedangkan pengadaan halte atau bus stop ini kewenangan pemerintah masing-masing yang punya jalan. Pandangan serupa juga muncul dari salah seorang pakar transportasi Joko Setijiwarno yang menilai bahwa sistem BRT di wilayah Bandung Raya masih perlu banyak dibenahi. Jadi bis rapid transitnya masih perlu banyak penyesuaian juga. Apalagi ini kan baru dilepas setahunan lah ya, sejak tahun awal tahun ini ya. Jadi masih perlu banyak belajar lah. Nah, tentunya nanti masyarakat sebagai pengguna harus memberi masukan. Seperti halnya Transjakarta itu kan dia bisa bagus seperti kan melewati masa 20 tahun. Nah, tapi mudah-mudahan Metro Jabatan nggak sampai 20 tahun lah. Saat ini ketiadaan halte atau plang bus stop dibantu oleh aplikasi Mitra Darat yang dapat membantu pengguna untuk menemukan titik pemberhentian Metro Jabar Trans yang tidak memiliki patokan. Meskipun begitu, co-founder Komunitas Transport for Bandung Muhammad Zulyandri menyatakan bahwa aplikasi Mitra Darat cukup sebagai fasilitas pembantu, namun tidak bisa menggantikan halte fisik atau plang bus stop. Kalau menggantikan sih enggak ya, tetap harus ada secara fisiknya begitu bangunan atau plang bus stop. Cuma aplikasi ini ya mungkin satu-satunya lah yang bisa diandalkan masyarakat untuk mengetahui titik turun naiknya di mana. Karena bis Metro Jabar Trans ini kan nggak bisa berhenti sembarangan ya, hanya di titik-titik yang ditentukan. Nah sekarang kalau misalnya di lapangan tidak ada bangunan halte, tidak ada pelang bus stop, lalu tidak ada aplikasi juga, bisa dibayangkan masyarakat akan lebih tidak tahu lagi. Titik-titik pemberhentian juga perlu dicantumkan di aplikasi. Tapi itu sejatinya tidak menggantikan peran halte atau pelang bus stop di lapangan. Karena halte itu kan berperan untuk melindungi penumpang dari cuaca yang terutamanya ya. Kalau pelang bus stop itu sebagai penanda asli di lokasi sesungguhnya yang bisa dilihat oleh masyarakat dari jarak sekian gitu. Dulu pun sebelum zaman ada aplikasi-aplikasi di tempat yang transportasi publiknya sudah maju, ya tetap kan di lokasi aslinya tuh ada tanda, entah itu pelang bus stop atau totem atau bangunan halte. Saat ini ya, jadi kalau berbicara ke belakang dulu sedikit gitu ya, bahwa MJT ini merupakan transformasi dari Trans-Masjid ya, yang di dulu adalah sumber pembiayaannya melalui Kementerian Perhubungan. Terus pas tahun 2024, karena itu merupakan program stimulus pemerintah pusat, nah kemudian pengelolaan BRT itu memang kewajibannya adalah pemerintah daerah. Nah, salah satu pilot project-nya itu ada beberapa kota besar gitu ya, Bandung salah satunya lah. Terus secara perencanaan makronya bahwa pembangunan BRT Bandung Raya yang rencananya akan dibangun melalui pembiayaannya melalui skema bantuan luar negeri melalui World Bank atau Bank Dunia. Jadi sebetulnya kalau yang kita ambil alih dari pemerintah pusat itu yang sekarang menjadi MJT itu sebetulnya adalah meneruskan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi itu koridornya sudah ada existing. Nah, kemudian haltenya juga sudah ada existing. Jadi pertanyaannya apakah sudah mengetahui? Pasti sudah mengetahui karena haltenya halte existing. Nah, ke depannya kita mulai di tahun ini ya sampai dengan nanti tahun 2027 keberadaan halte tersebut akan dibangun. Nah, jadi kita akan memulai proyek konstruksinya baik itu jalur halte, terminal maupun depo. Itu kita akan mulai di bulan November 2025 ini sampai nanti Desember 2026. Jadi nanti tahun 2027 kita punya halte
penanda secara fisik gitu. Kita masih dalam tanda kutip masih melakukan beberapa penyesuaian dan evaluasi gitu ya. Salah satu evaluasi yang paling penting adalah masukan dari masyarakat. Kita juga dibantu sama beberapa teman-teman dari komunitas gitu ya. Misalkan ada salah satu halte yang memang dirasa tidak efektif gitu ya untuk kepentingan penumpang, itu akan kita evaluasi. Jadi memang kita masih memberikan masukan dan evaluasi gitu ya setiap bulan gitu. Dan apabila diperlukan beberapa relokasi halte atau beberapa penempatan halte baru, itu akan coba kita akomodir. Tapi memang secara bertahap ya, karena sekali lagi kalau misalkan kita membangun secara fisik itu baru akan kita mulai di bulan November. Jadi proyek BRT ini kita kebetulan mendapat salah satu pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Ada 21 koridor yang akan dibangun, 21 kilometer yang dibangun dengan menggunakan dedicated lane, jadi jalur khusus. Jadi kayak misalkan di Jakarta ada busway, nah itu juga di Bandung nanti kayak gitu. Terus total koridor atau total jalur yang akan dioperasionalisasikan adalah 21 koridor. Jadi nanti dari utara Bandung sampai selatan, kemudian barat dan timur. Jadi total ada 21 plus jalur angkutan pengumpan atau feeder. Nah, feeder ini kita akan mengkonversi layanan angkutan kota yang saat ini ada itu menjadi angkutan feeder atau angkutan pengumpan gitu ya. Nanti jadi ke depannya seluruh halte virtual itu akan kita ganti menjadi halte fisik gitu ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang bahwa kita akan mulai nanti di bulan November gitu ya proses pembangunannya. Dan halte itu akan memiliki multifungsi gitu. Jadi seluruh halte virtual itu akan kita ganti menjadi halte fisik. Nanti akan berfungsi sebagai tempat tunggu, kemudian akan menerima informasi terkait dengan kedatangan bis dan jumlah kapasitas yang masing-masing bis yang ada di situ. Dan tentunya juga dengan sistem keamanan yang tinggi ya, akan kita lengkapi juga dengan CCTV dan segala macam. Jadi penentuan koridor, titik halte, terminal, dan depo itu memang sudah berdasarkan kajian yang cukup lama ya. Jadi hampir kurang lebih 4 tahun kita melakukan kajian itu. Kita pertama adalah menghitung terhadap pola pergerakan masyarakat. Di mana pada jalur yang memang menjadi pola pergerakan masyarakat, kita akan prioritaskan itu menjadi salah satu jalur yang prioritas gitu ya. Nah, yang kedua, penentuan titik-titik halte adalah berdasarkan kebutuhan atau demand dari pergerakan masyarakat tersebut. Jadi memang di dalam walaupun ada beberapa kriteria jarak dan segala macam ya, tapi memang halte itu kita upayakan untuk mendekati terhadap kebutuhan masyarakat. Kita menerima masukan dari masyarakat pengguna karena sekali lagi suara dari masyarakat pengguna itu yang kita butuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap penempatan beberapa halte dan jalur yang akan kita bangun gitu.